Okay, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to teach you about hortatory text. Yeah, so open your book, chapter 11. It would be better if. So please listen to me, please, and look at your screen. Okay. What's on this chapter? This chapter we explain about general structures of hortatory exposition, language features of hortatory exposition. Now come to the next slide. Okay, hortatory exposition is a text which is to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. I will translate into Indonesian. Jadi hortatory exposition itu adalah sebuah teks yang mana mengajak si pembaca atau si pendengar bahwa sesuatu itu seharusnya terjadi atau tidak terjadi. Jadi maksudnya ada sebuah masalah yang our issue yang lagi is happening now. Contohnya coronavirus. Ya, jadi apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Jadi contoh teksnya seperti itu, mengajak orang yang membaca tentang sebuah kasus apakah seharusnya terjadi atau tidak terjadi. Lalu I will come to the next structure. And hortatory exposition has a thesis, arguments, and recommendation. So the first paragraph is a thesis or the topic. Jadi paragraf pertama itu topiknya apa? Misalnya corona tadi ya. Jadi corona adalah sebuah virus yang melanda bla 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 disebabkan oleh bla bla bla. Nah, setelah kalian jelaskan about thesis or topic, next come to the next is arguments. Jadi paragrafnya bisa lebih dari satu. Jadi bisa 2 atau 3 paragraf yang menjelaskan tentang the facts that support your thesis. Jadi topik tadi harus ada disupport dengan argumen-argumen yang berupa fakta, ya, nggak boleh ngarang. So this is from the people who has skill about this case. Misalnya yang ahlinya, contohnya dari kesehatan, dokter, dari boleh ngambil dari artikel. Jadi berupa bukti, fakta yang mensupport tentang corona ini. Baru masuk ke next paragraph is recommendation or suggestion solutions to the issue. Jadi si penulis itu memberikan rekomendasi terbaiknya ya terhadap apa yang harus dilakukan oleh si pembaca atau si pendengar dari hortatory exposition yang dibuat atau yang kalian buat. Okay, next come to the next slide. Nih, there is an example of hortatory text about corruption. Nah, di sini there are 3 paragraphs here. The first is thesis tadi ya. Jadi thesis, there are 4. Jadi pertama itu adalah thesis. Nah, thesis itu tadi adalah topik yang akan kalian jelaskan kepada pembaca. So, do you know what is the meaning of corruption? Jadi di sini kalian buat maksud korupsi, penjelasannya apa, dan di mana terjadinya nih. Ya, the first paragraph. You just read this paragraph. Okay, and the next adalah arguments atau argumentation yang menjelaskan fakta dari corruption. Kalian nggak bisa ngarang karena ini harus dari nih, contohnya dari survey on corruption shows that corruption case have increased the last 5 years. Bisa dari jurnal, bisa dari koran. Nah, ini dia paparkan argumentationnya. Next, kalau di sini hanya satu argumen atau fakta yang mensupport tentang corruption itu, dan terakhir adalah recommendation. Di recommendation itu si penulis memberikan rekomendasi apa yang harus dihadapi oleh si pembaca atau pendengar tentang kasus korupsi ini. Nih, dan ditandai dengan kata-kata oleh well I think. Nih ya, giving opinionnya. Well, I think the measures taken so far to overcome the problem by
punishing the corruptors have been so far from enough. We should safeguard the younger generation from the bad mentality. Jadi ini dia memberikan rekomendasi atau saran dalam menghadapi korupsi. Jadi harus berhati-hati atau menjaga diri untuk generasi muda dari mental yang jelek. Nah, karena ini faktornya juga. Oke, lanjut lagi dia bilang, I believe we can start at the early stage in school. Jadi kita bisa mulai untuk berjujur atau berbuat yang baik di masa sekolah. And I think everyone should be involved in the effort of eradicate corruption. Jadi harus semuanya memikirkan apa hal-hal yang harus bisa dicegah dari korupsi. We must not make any distinction. Oke, inilah contoh dari teks hortatory. Ulangi, ada tesis, ada arguments, recommendation. Jadi kalian harus tahu isi paragrafnya. Oke, next. Language features yang digunakan pada hortatory exposition, yaitu the use of present tense. Ya. Sudah pasti dia present, kenapa? Karena dia sedang atau terjadi saat ini, ya. Jadi harus present tense isinya. Nah, for example, kalimatnya dari teks yang tadi, corruption is common everywhere in the world, even in the US, it's just a matter of intensity. Jadi ini adalah contoh kalimat present tense. Oke, to be is. Oke, nah lanjut lagi, the survey on corruption shows that corruption cases have increased in the last 5 years. Nah, ini kata kerjanya menunjukkan shows punyanya present tense. Oke, jelas ya? Oke, next, what is the language features in hortatory exposition? The use of modal adverb, menggunakan modal atau kata bantu, ya, yang menjelaskan tentang harus dan tidak harus, berupa larangan atau sebuah perintah. Nah, ini contoh kalimatnya, we should safeguard the younger generation from the bad mentality. Ini ada pada paragraf terakhir yang tadi ya. Jadi should ini adalah contoh modalnya. I think everyone should be involved in the effort of eradicate corruption. Ini juga pakai should atau boleh pakai must. Ya. Nah, cuman di sini bentuknya adalah negatif atau berupa larangan. Kalau di sini dia perintah, seharusnya sebaiknya di sini larangan. We mustn't make any distinction. Jadi ada mustn't di sini adalah berupa kita tidak boleh artinya. Jadi boleh di should not, boleh must not, itu tergantung kalimatnya perintah atau larangan. Oke, next. Language features of hortatory itu ada lagi yang namanya the use subordinate conjunction, yaitu yang menghubungkan antar kalimat ya. Misalnya satu kalimat itu terdiri dari kalimat independence dan dependence. Nah, kalau subordinating ini adalah kata penghubung antar kalimat, yaitu nih common. Corruption is common everywhere in the world. Jadi pakai even in the US, it's just a matter of intensity. Jadi corruption itu terjadi dimanapun di dunia, bahkan di US. Nah, bahkan di US ini adalah dependence, yang artinya kalimat harus membutuhkan kalimat sebelum atau sesudahnya menjelaskan ini. Sedangkan corruption ini disebut independence atau kalimat yang sudah berdiri sendiri. Jadi kalaupun tidak ada even the US is just a matter of intensity, maka maknanya sudah jelas, corruption is common everywhere in the world. Tapi karena ada even in the US is just a matter of intensity, makanya dia berubah menjadi kalimat yang komplit ya. Okay, next, a survey on corruption shows that corruption cases have increased the last 5 years. Jadi di sini adalah yang digunakan adalah that pada subordinate conjunction. Jadi kata penghubungnya that. Nah, survei pada korupsi memperlihatkan bahwa, nah ini dia yang disebut dengan penghubung. Oke, sudah jelas ya. Sekarang sudah jelas sepertinya. Contohnya nanti akan ada tugas kalian lihat di CBT ya, berupa teks. Nanti kalian jawab berupa jenisnya esai. Oke, kasih tahu yang semuanya. I think that's all for today about the
hortatory exposition text. I hope everywhere. I hope you can understand about that. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.